Lah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Sore ini kembali kita lanjutkan dalam majelis ta'lim hasanah, kajian online dengan mengangkat tema prahara karena harta. Dan tema ini kita sampaikan sebagai lanjutan dari kajian untuk buku Derita Harta Derita Wanita, yang salah satu di antara latar belakang terbesar buku ini ditulis adalah membahas tentang prahara karena masalah ekonomi. Sehingga banyak sekali perceraian yang terjadi, yang timbul disebabkan karena ekonomi. Maka kali ini kita akan membahas tema ini, semoga bisa menyadarkan kaum muslimin berkaitan dengan perihal ujian ekonomi, dan semoga ujian ekonomi ini tidak menambah atau tidak merambah pada ujian yang lebih besar, yaitu ujian agama atau ujian disebabkan karena sengketa. Kita berikan sedikit ilustrasi. Dalam sebuah negara, di situ ada dua unsur utama. Unsur stabilitas ekonomi. Yang kedua adalah unsur stabilitas politik. Negara boleh tidak hancur ketika ekonominya tidak stabil. Sehingga ada negara yang misalnya mengalami ujian krisis atau apalagi misalnya dan aneka ujian ekonomi yang lain. Tapi mungkin dia masih bisa bertahan selama politiknya stabil. Tapi negara bisa hancur disebabkan karena politik tidak stabil. Dulu di masa Nabi SAW sempat terjadi krisis, tapi mereka masih bisa hidup dengan nyaman karena satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling menjaga. Demikian pula terulang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai orang yang maling dan ketahuan itu tidak dipotong tangan karena situasi krisis. Terjadi musim paceklik yang sangat serius sehingga bahan makanan langka. Bukan sebatas kenaikan harga, tapi bahan makanan langka. Dan konsekuensinya terjadi kenaikan harga. Sampai orang banyak yang kelaparan. Tapi ketika itu tidak ada kejadian pemberontakan, tidak ada kejadian melawan pemerintah, sehingga ekonomi boleh hancur, tapi negara tetap utuh karena politik stabil. Hal yang sama juga dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ada kondisi ekonomi yang stabil. Ekonomi stabil. Ketika ekonomi stabil, biasanya hubungan anggota keluarga nyaman. Nah, pada saat ekonomi nggak stabil, ini bisa memicu terjadinya keretakan hubungan anggota keluarga, terutama suami istri. Tapi kendati demikian, bisa jadi ekonomi tidak stabil, namun hubungan tetap terjaga dengan baik. Sebagaimana keluarga Nabi SAW, beberapa sahabiat mereka memiliki suami yang miskin, tapi mereka bisa sabar, sehingga yang memisahkan bukan perceraian, tapi kematian. Maka ilustrasi yang terjadi pada rumah tangga sebagaimana juga bisa terjadi pada negara. Sehingga kalaupun seorang hamba diuji oleh Allah dengan ujian ekonomi, kalau bisa jangan sampai hubungan ini hancur. Itulah yang kita maksudkan dalam tema kajian ini. Karena itu ketika ada ujian ekonomi, kita arahkan gimana caranya agar dilakukan perbaikan dari sisi menjaga hubungan. Dan siapa yang di posisi salah seperti ini seharusnya dia segera berbenah agar jangan sampai hubungan itu semakin parah. Baik, sekarang kita lihat. Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya prahara dalam rumah tangga. Berdasarkan data Ditjen Badan Peradilan Agama, Badilak MA, pada tahun 2021, faktor ekonomi menyumbang sekitar 14% dari total perceraian di Indonesia. Tahun 2025, data Peradilan Agama, perceraian karena ekonomi mencapai 105.727 kasus
dan menjadi faktor penyumbang perceraian peringkat kedua terbesar. Peringkat kedua terbesar setelah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Jadi awal mulanya mungkin suami nggak kerja, atau istri tidak dikasih nafkah, suami terlalu pelit, atau faktor yang lain, suami nggak bisa lagi kerja karena dia di PHK, atau suami sakit. Posisi orang yang menjadi sumber pendapatan bagi keluarga mengalami gangguan. Turunannya adalah seperti ini. Terjadi perselisihan, pertengkaran terus-menerus, dan seterusnya. Allahu Akbar. Ini yang tercatat di peradilan agama, yang tidak tercatat bisa jadi jauh lebih banyak. Karena tidak semua perceraian di negara kita terlapor di peradilan agama. Sehingga karena tidak terlapor di pengadilan agama, bisa jadi kasus itu ada tapi tidak ada catatannya. Apakah pendidikan agama bisa berperan memberi solusi untuk menurunkan angka perceraian itu? Kembali kepada prinsip ini. Bisa jadi ada orang yang dia mendapatkan ujian ekonomi tidak stabil, tapi hubungan anggota keluarga masih baik, bisa saling memahami, bisa saling menjaga. Sehingga walaupun miskin, tapi mereka hidupnya bahagia. Ya. Anda bisa lihat kondisi para sahabat. Seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan dulu sudah pernah kita ceritakan. Sabarnya Aisyah terhadap ujian ekonomi. Sabarnya ummahatul mukminin terhadap ujian ekonomi. Padahal Aisyah bukan wanita yang secara usia sudah lanjut. Beliau masih sangat muda belia. Saat Nabi SAW wafat, usia beliau 18 tahun atau 19 tahun. Yang kalau dalam bahasa kita, umur-umur segitu adalah anak ABG. Yang pengennya melampiaskan kenikmatan dunia ini semaksimal mungkin. Sehingga materialis, penyakit suka shopping, hedonis, dan seterusnya terkumpul pada karakter anak-anak yang masih remaja. Tapi itu tidak berlaku untuk Aisyah radhiyallahu anha. Kedewasaan beliau bisa mengimbangi walaupun beliau masih di usia yang sangat muda radhiyallahu anha. Dan beliau bercerita tentang pengalamannya bersama Rasulullah SAW yang andaikan wanita zaman sekarang mungkin dia sudah ngilang, bahkan minggat, gugat cerai. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak mengalami itu. Menjaga hubungan anggota keluarga dengan baik, ini bagian dari edukasi yang dibangun oleh Islam agar jangan sampai masalah ekonomi merambah kepada rusaknya hubungan keluarga. Lalu bagaimana pendidikan agama memberikan solusi untuk menurunkan angka perceraian itu? Pertama kita sampaikan, tentu saja agama bisa untuk ikut mengambil peran dalam menurunkan angka perceraian itu. Berikan ruang bagi para asatidzah ahlus sunnah dan bagi para da'i ahlus sunnah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam rangka menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dalam keluarga. Insya Allah akan ada pengaruh besar. Tapi kalau kajian baru muncul flyer sudah dipersekusi, baru ada pengumuman mau ada kajian di sini sudah dilarang. Padahal beliau mau menyampaikan perbaikan untuk menjaga hubungan rumah tangga. Beberapa asatidzah nggak boleh masuk. Subhanallah. Sebab agama adalah solusi bagi setiap masalah yang dihadapi manusia, baik berkaitan dengan interaksi dalam rumah tangga maupun interaksi dengan masyarakat. Walhamdulillah, dengan belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, kita bisa mendapatkan catatan bagus terkait bagaimana mengatur akhlak, menjaga akhlak, dan bagaimana cara berinteraksi dengan sesama. Jika kita buat klasifikasi, setidaknya ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab masalah rumah tangga karena harta. Fokus masalah rumah tangga karena harta. Dan latar belakang inilah yang menjadi penyebab buku ini ditulis. Atas pertanyaan sebagian jamaah agar dibuatkan satu tulisan berkaitan dengan bagaimana bisa membahas atau menyelesaikan perhara rumah tangga karena masalah ekonomi.
Pertama, suami yang tidak bertanggung jawab, ya. Sehingga dia nggak mau kerja, atau apapun turunannya, atau dia terlalu pelit padahal dia punya. Yang kedua, suami tidak mampu memenuhi kewajiban padahal dia bertanggung jawab, cuman mungkin karena sakit atau karena faktor usia, sudah berusaha, ya. Beberapa bapak-bapak yang usianya 60-an, tapi beliau nggak bisa kerja. Anaknya juga nggak ngasih nafkah. Anaknya perempuan misalnya, nggak bisa ngasih apapun. Maka sang bapak nggak bisa memberikan nafkah untuk istrinya. Bisa jadi mereka berdua hidup terlunta-lunta. Atau yang ketiga adalah tuntutan pihak istri yang berlebihan, sehingga sampai menyebabkan suaminya keberatan. Insya Allah masing-masing akan kita berikan rincian berikut solusinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati bagi seluruh kaum muslimin untuk mau menerima kebenaran berkaitan dengan nasihat-nasihat penting demi perbaikan keluarganya. Dan dari semua kasus di atas, istri memang berhak gugat cerai karena dia tidak dinafkahi. Namun jika istri memilih bertahan, ada solusi yang lain yang bisa dilakukan. Sekarang kita lihat yang pertama. Suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Pelanggaran seperti ini cukup banyak bentuknya. Karena banyak, maka kami kasih rincian. Di antaranya, pertama, suami tidak mau memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya padahal dia mampu. Mungkin karena pelit. Atau karena apa lagi? Selain pelit, ya pelit, ya. Jadi dia punya tapi dia nggak mau ngasih. Dalam kondisi ini, istri berhak untuk mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suaminya. Kok bisa, Pak? Itulah solusi yang diberikan Nabi SAW. Orang yang berhak dan dia nggak dikasih, dia boleh ngambil secara diam-diam. Tujuannya apa? Ya dalam rangka mengambil haknya, jika memungkinkan. Solusi ini pernah diberikan oleh Nabi SAW kepada Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Aisyah bercerita, suatu ketika Hindun bintu Utbah pernah menemui Nabi SAW mengadukan suaminya yang pelit. Abu Sufyan, sahabat yang mulia, walaupun ya ada sisi yang ini pernah diadukan oleh istrinya, tapi kita tidak perlu mengangkat sifat negatifnya dari sisi menjatuhkan karakter, karena beliau adalah sahabat yang punya jasa besar terhadap agama, terhadap masyarakat muslim. Namun kita mengambil pelajaran dari kasus yang dialami oleh keluarganya. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Beliau tidak mau memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan untuk anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali kalau aku mengambil tanpa sepengetahuan orangnya. Fahal alayya fi dzalika min junah. Anda lihat ini. Fahal alayya fi dzalika min junah. Apakah aku berdosa ketika melakukan itu? Kalau aku mengambil diam-diam, apakah aku berdosa? Masya Allah. Jadi yang dipikirkan oleh seorang wanita berkaitan dengan interaksi harta suaminya adalah, kalau aku ngambil diam-diam, aku berdosa enggak? Maka kebayang enggak para ibu-ibu yang ngambil uang dari celana suami, dari saku suami, dan enggak pernah lapor? Kebayang enggak, apakah aku berdosa dengan mengambil itu? Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban. Khudhi min malihi bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil hartanya Abu Sufyan bil ma'ruf, sesuai urf. Normalnya berapa yang kamu butuhkan? Ma yakfiki wa ma yakfi baniki. Yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Sehingga kau boleh ngambil untuk kebutuhan kamu dan kebutuhan anak-anakmu. Dengan syarat diam-diam, jangan sampai ketahuan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik. Ini solusi yang diberikan Nabi SAW kepada Hindun bintu Utbah untuk menjawab kasus kalau ada suami pelit sementara istri tidak diberi nafkah yang cukup, maka silahkan kau ambil secukupnya dengan kadar wajar. Contohnya, Pak, ada wanita tinggal di Jogja, suaminya cuma ngasih dia 50.000 per hari,
dan itu kurang. Normalnya berapa? Ya paling enggak 500.000. Wah itu kebanyakan kalau 500.000. 100.000 lah anggaplah. 100.000. Karena 50.000 kurang, paling enggak 100.000, maka dia boleh mengambil diam-diam 50.000 per hari. Dan itu haknya. Tindakan istri mengambil harta suami secara diam-diam diizinkan oleh syariat. Dan izin syariat mengalahkan izin manusia. Karena kalau sudah izin syariat itu izin tertinggi. Sehingga ini jadi dalil, kalaupun orangnya tidak mengizinkan, tapi syariat mengizinkan, izin syariat lebih tinggi daripada izin manusia. Ya. Makanya ketika ada perbuatan yang itu sudah diizinkan oleh syariat, tapi manusia tidak mengizinkan, maka izin syariat lebih didahulukan. Karena sang istri mengambil apa yang menjadi haknya, dan mengambil hak pribadi tidak termasuk sebagai pencurian. Mengambil hak pribadi tidak masuk sebagai bentuk pencurian. Prinsipnya. Sebagaimana ada orang misalnya mengambil uangnya yang ada di tempat orang lain. Saat dia mengambil itu, dia tidak terhitung mencuri. Karena yang dia ambil adalah haknya. Ini yang pertama. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Suami lebih mementingkan diri sendiri dan menelantarkan keluarganya. Suami yang pelit, peringkat puncak adalah ketika dia tidak menunaikan kewajibannya. Tidak menunaikan kewajibannya. Karena itu, orang pelit semacam ini didoakan keburukan oleh malaikat. Sampaikan kepada para suami ya. Anda yang tidak mau ngasih nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri, dapat doa buruk dari malaikat. Bagaimana doa buruk itu? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma." Setiap datang waktu pagi yang dialami oleh para hamba, setiap pagi maka turun dua malaikat. Yang satu berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang memberikan hartanya. Berikanlah ganti untuk orang yang menafkahkan hartanya. Wa yaqulul akhar. Sementara orang kedua, malaikat kedua mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang menahan hartanya. Masya Allah. Jadi ini bukan doa yang biasa. Maka terkadang orang pelit merasa biar hartanya makin banyak, ternyata malah dibinasakan. Sebaliknya, orang yang dia memberikan hak istrinya, hak keluarganya, dia ngasih, diganti oleh Allah. Dan doa malaikat ini tentu saja bukan inisiatif pribadi malaikat, tapi doa atas perintah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik." Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidaklah turun kecuali dengan perintah Rabb-Mu. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sikap Jibril alaihissalam. Saat Nabi SAW berharap Jibril kalau bisa datang setiap saat, datang tiap hari untuk membersamai beliau. Karena tantangan dakwah yang besar akan terasa lebih ringan ketika didampingi oleh sosok yang saleh. Nabi SAW ingin selalu didampingi oleh Jibril. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban. "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Kami tidak bisa turun, kata Jibril, kecuali dengan perintah Rabb-Mu. Sehingga malaikat tidak bisa datang atas kemauan Nabi atau atas inisiatif pribadi. Malaikat datang, malaikat turun atas perintah Allah, bukan kemauan pribadi Nabi atau inisiatif pribadi malaikat. Dari sinilah ketika malaikat ini berdoa kepada Allah, turun, kemudian berdoa di setiap pagi, bukan inisiatif pribadi, tapi perintah Allah. Sehingga doanya perintah Allah, isi doanya atas perintah Allah, berarti itu sejatinya adalah ketetapan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La abat syamsun qattu illa bu'itha bijanbataiha malakani yunadiyani." Tidaklah matahari itu tenggelam
Jadi ketika matahari itu tenggelam, illa bu'itha bijanbataiha malakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dua malaikat, yunadiyani yusmi'ani, yang berdoa dan diperdengarkan ahlal ardi, seluruh penghuni bumi, illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Bagaimana doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat dua ini menyampaikan kalimat yang didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Wa a'ti mumsikan malan talafa, dan berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Hadis sahih riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Baik. Anda bisa simak bagaimana malaikat mendoakan keburukan bagi orang yang pelit karena tidak mau menunaikan kewajibannya. Dia menahan hartanya, berharap biar makin kaya, biar bisa menikmati hartanya dengan baik, tapi ternyata didoakan kehancuran oleh malaikat. Jadi jangan dianggap remeh doa semacam ini serius. Dan apa yang tadi kita baca adalah wahyu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ada banyak faktor di mana suami mementingkan dirinya sendiri. Ada yang habis untuk hobi, jadi sangat disayangkan. Istrinya terlantar nggak dikasih, suaminya malah beli burung, ya, beli ikan, atau otomotif, habis duitnya untuk otomotif. Beli ini, pasang apalagi misalnya aksesoris kendaraan. Buat apa? Duit cuman disia-siakan untuk seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Lalu apa solusi bagi istri? Jika suami masih memiliki harta simpanan, istri boleh mengambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Namun jika suami tidak memiliki harta karena habis untuk kepentingan pribadinya, ya, habis untuk hobi, status kewajiban nafkah itu tidak hilang dan akan menjadi utang. Dan di posisi ini istri bisa mengajukan ke pengadilan agar suami memenuhi kewajibannya. Sehingga dia bisa datang ke pengadilan, sampaikan kenyataannya. Lalu pengadilan nanti akan memberikan perintah, ya, kepada sang suami agar dia menunaikan kewajiban nafkahnya. Nah, kalau sudah jadi keputusan pengadilan, berarti punya kekuatan hukum. Kok suami tetap nggak ngasih, nanti bisa dipidanakan karena sang suami tidak memenuhi keputusan pengadilan. Jadi dipidanakan setelah sang suami tidak memenuhi keputusan pengadilan. Selanjutnya kita beralih ke kasus berikutnya. Ini masih berkaitan dengan masalah suami yang tidak tanggung jawab, ya. Pertama, berikutnya yang ketiga, suami tidak mau bekerja padahal mampu bekerja, namun sehingga keluarganya terlantar karena dia kerjanya itu ya seadanya, terus udah setelah itu dia nyantai-nyantai. Memang dia kasihkan ke istrinya, tapi kurang kerjanya. Sebagian suami tidak mau bekerja karena alasan syariah, seperti berdakwah atau belajar agama. Baik, kita kasih rincian, ya. Suami tidak mau, saya tulis tidak mau bekerja. Ada yang karena alasan syar'i. Alasan syar'i contohnya belajar agama. Contoh yang lain berdakwah. Tapi dakwah yang serius, ya. Bukan cuman ikut-ikutan rombongan, pindah-pindah yang sebenarnya dia nggak dibutuhkan dalam kegiatan dakwah itu. Cuman gerutuk-gerutuk saja, ya. Karena dia bukan orang yang berilmu dan tidak bisa menyampaikan apa-apa, cuman ikut-ikutan saja. Nah, dakwah yang serius yang memang butuh untuk kehadiran orang ini menyampaikan. Bagaimana kondisinya? Pada asalnya tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya tidak menjadi gugur karena alasan berdakwah atau belajar agama. Hanya saja para ulama menegaskan, jika seseorang tidak bisa menggabungkan
antara belajar dengan kerja, nggak bisa gabung nih antara belajar dengan kerja, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, dia berhak dapat zakat. Dengan kata lain, kecukupan hidupnya menjadi tanggung jawab sosial. Dalam Tanqih Al-Fatawa Al-Hamidiyah dinyatakan, talzamu 'alal muslimin kifayatu talibil ilmi idza kharaja lit-talab. Menjadi kewajiban kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan para pembelajar agama. Idza kharaja lit-talab, ketika dia harus keluar rumah, keluar daerah dalam rangka untuk belajar. Hatta law imtana'u an kifayatihi. Kalau mereka tetap tidak mau untuk memenuhi kebutuhan para pelajar tadi, yujbarun, maka mereka dipaksa. Kama yujbaruna fi dainiz zakah, sebagaimana utang zakat itu boleh dipaksa. Ya. Idza imtana'u an adaiha, ketika mereka tidak mau menunaikannya. Masya Allah. Jadi talibul ilmi yang nggak mampu, tidak mampu ya. Pembelajar yang tidak mampu, pembelajar yang tidak mampu, ketika tidak bisa menggabungkan, antara belajar dengan bekerja. Sehingga kalau belajar nggak bisa kerja, kalau kerja nggak bisa belajar. Ya, contohnya Pak, mereka yang kuliah atau yang mondok. Pondok tidak mengizinkan keluar dari pondok, tapi dia pengen belajar di pondok, maka dia nggak bisa. Kalau bekerja nggak bisa belajar. Saya masih ingat ya, ada waktu itu saya ketemu dua kakak beradik dari Aceh. Orang tuanya sudah meninggal. Kemudian dia datang ke pondok kami di Taruna Al-Quran ya. Dan gratis waktu itu. Cuman pengen belajar lebih, agar bisa lebih banyak serius dalam belajar. Akhirnya saya antar ke Ma'had Al-Furqan, Gresik. Saya temui bagian bendahara untuk minta izin bahwa Ustadz, ini adalah anak yatim, tidak punya apa-apa. Ibunya ada di Aceh, dia datang ke sini untuk belajar, tapi tidak punya apa-apa. Ya, sebenarnya waktu itu sempat ada obrolan tentang masalah SPP. Akhirnya, alhamdulillah, tetap diterima, tapi dengan ketentuan dia harus dipekerjakan oleh pondok, kemudian kadang bisa mendapatkan zakat, dan seterusnya. Jadi, pembelajar yang tidak mampu, yang tidak bisa menggabungkan antara belajar dan bekerja, maka nanti dia berhak dapat zakat. Ini di sini, maka dapat zakat. Di pondok kami juga ada ya, beberapa santriwati yang orang tuanya tidak mampu, sehingga saat terdaftar, ya kita tetap terima. Namun, nanti kita carikan kalau ada zakat, bisa dipakai untuk nutupi biaya SPP santri seperti ini. Kita lanjutkan. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin juga dinyatakan bahwa di antara pos pengeluaran zakatul mal atau baitul mal adalah mencukupi kebutuhan para ulama dan para penuntut ilmu yang menghususkan diri fokus dalam menuntut ilmu syar'i. Fokus menuntut ilmu syar'i. Ya. Karena dia kalau menggabungkan antara kerja dan belajar tidak bisa. Ya sudah, fokus saja belajar dan kebutuhannya dicukupi oleh masyarakat. Demikianlah kerjasama yang baik yang seharusnya dilakukan di tengah kaum muslimin. Walaupun mereka tidak meminta-minta. Ya. Coba kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kondisi para sahabat. Di surat Al-Baqarah ayat 273. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang siapakah orang yang paling berhak dalam mendapatkan dana sosial kaum muslimin. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir yang mereka uhsiru, tertahan. Mereka tertahan fi sabilillah, di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard. Mereka enggak bisa kerja.
Mereka nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja maksudnya tidak bisa nyari nafkah disebabkan karena kesibukan mereka dalam bidang agama, fi sabilillah tadi. Siru fi sabilillah. Tertahan di jalan Allah. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang kaya menyangka kalau mereka itu orang bodoh menyangka kalau mereka itu kaya. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang bodoh menyangka mereka itu kaya. Minat ta'affuf. Karena mereka nggak pernah meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian bisa mengenali ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak pernah meminta-minta. Tidak pernah mengajukan. Tidak pernah bertanya. Sehingga mereka bertahan apa adanya. Kalau ada yang ngasih mereka terima. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Siapa yang menafkahkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menafkahkan harta, sesungguhnya Allah Dat yang Maha mengetahui. Coba kita lihat tafsir yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di. Beliau mengatakan, "Tsumma dzakara masrifan nafaqat alladzina hum awlan nasi biha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, siapakah orang yang paling layak untuk mendapatkan nafkah, maksudnya infak harta dari masyarakat. Fawasafahum bisitti sifatin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 sifat orang yang paling layak dapat sedekah. Kita tulis di sini ya. Dalam keterangan dari surat Al-Baqarah ayat 273. Quran surat Al-Baqarah ayat 273 menjelaskan 6 orang yang paling berhak dapat sedekah atau infak atau zakat. Ada 6 kriteria. Yang pertama adalah al-fuqara, dia orang fakir. Yang kedua, uhsiru fi sabilillah, ay qasaruha ala ta'atillah min jihadin wa ghairihi. Fahum musta'idduna lidzalika mahbusuna lahu. Pertama fakir, yang kedua fokus di jalan Allah. Yang pertama orang fakir. Yang kedua fokus di jalan Allah. Bisa jihad, perang fisabilillah, atau jihad ilmu. Sehingga dia belajar dalam rangka untuk memberikan bimbingan bagi masyarakat agar kembali kepada jalan Allah. Dan sekarang lebih dominan masa ilmu. Banyak sekali syubhat-syubhat, aneka pemikiran menyimpang. Ya. Kemudian semua orang bisa ceramah dan menyampaikan kata-kata, punya mimbar di online. Yang mungkin saja ada 1-2 orang jadi korban. Maka jihad ilmu ini lebih dominan perannya. Ini orang yang fokus di jalan Allah dengan jihad ilmu. Kemudian yang ketiga, kata beliau, "Watsalis ajzuhum 'anil asfari la talab rizqi." Mereka tidak mampu kerja. Ya. La yastati'una darban fil ard. Tidak mampu kerja. Karena fokus di sini tadi, fokus di jalan Allah. Ada yang fokus di jalan Allah, tapi mereka punya perusahaan. Nah, berarti tidak masuk di sini. Tidak mampu kerja dan tidak ada sumber pendapatan. Selanjutnya, yang keempat. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Wa hadza bayanun li sidqi sabrihim wa husni ta'affufihim. Sabar dan tidak meminta-minta. Yang keempat, sabar dalam menjaga kehormatan. Sehingga tidak minta-minta. Selanjutnya yang kelima. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian bisa mengenali ciri mereka. Ail bil alamatil lati dzakaraha Allah, dengan tanda yang Allah sebutkan fi wasfihim, tentang sifat mereka. Wa hadza la yunafi qawlahu yahsabuhumul jahilu aghniya.
fa innal jahila bihalihim laisa lahu fatanatun yatafarrasu biha ma hum alaih. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, ini terlewat. Orang bodoh dia menyangka karena enggak peka dengan kondisi mereka ini, sehingga orang bodoh menyangka kalau mereka ini orang kaya. Maka mereka punya ciri tidak pernah meminta-minta. Dikira kaya oleh orang bodoh. Dikira kaya oleh orang bodoh. Kenapa kok dikira kaya? Karena saking menjaga kehormatannya tadi, tidak menampakkan memelas, ya. Sehingga di sini tidak menampakkan butuh kepada orang lain. Tidak menampakkan butuh kepada orang lain. Yang terlihat di permukaan orangnya baik-baik saja kok, pakaiannya bagus, ya. Dia masih punya kendaraan. Kemudian orangnya biasa aja, bersih, rapi. Ya memang dia tidak menampakkan sebagai orang butuh kepada orang lain. Padahal bisa jadi dia nggak punya. Maka orang bodoh menyangka kalau orang ini kaya. Yang keenam, la yas'aluna an-nasa ilhafa, ay la yas'aluhum su'ala ilhahin, bal in sadara minhum su'alun idza ihtaju lidzalika lam yalhaqu ala man sa'alu. Mereka tidak meminta-minta dengan merengek-rengek kepada masyarakat. La yas'alunahum su'ala ilhafin, mereka tidak minta dengan cara ilhah, merengek-rengek. Kalaupun butuh mereka akan sampaikan, ya. Ada yang memberi dia terima, kalau enggak ya, dia diam saja. Misalnya dia butuh bantuan, saya butuh bantuan seperti ini, boleh enggak saya pinjam uang? Boleh enggak saya ini? Ya. Di sini tidak pernah meminta-minta dengan merengek. Karena ada sebagian orang yang bolak-balik katanya. WA lagi berkali-kali. Cerita tentang penderitaannya dan seterusnya. Orang ini enggak. Dia memang kalau butuh ya dia sampaikan, saya butuh utang, bisa enggak saya dikasih pinjaman. Sehingga dia tidak pernah meminta dengan merengek-rengek. Maka di posisi ini, kalaupun meminta dilakukan dengan terhormat. Baik. Inilah 6 ciri orang yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang menjelaskan tentang manusia yang paling berhak dapat sedekah, infak dan zakat. Dan terkadang kita jumpai orang seperti ini. Saya masih ketemu dengan beberapa tulab yang ada atau talibul ilmi di Madinah, yang beliau sudah menikah tapi nggak mampu. Ya mungkin ada yang orang tuanya mampu sehingga dicukupi oleh orang tuanya. Ada yang orang tuanya biasa saja, maka dia berjuang sendiri di situ. Sementara mengandalkan uang saku mungkin kurang. Di sisi lain tidak bisa kerja karena visa pelajar tidak boleh dipakai kerja. Dan dia menjaga komitmen itu. Akhirnya ya dia hanya bisa sabar. Kalau ada yang ngasih diterima, kalau nggak ada yang ngasih ya dia bertahan. Dan ada yang seperti itu. Baik, maka yang peka dia tahu ini butuh segera kasih. Yang nggak peka, Madinah kok. Iya Madinah, tapi Madinah ya, uang sakunya berapa untuk hidup di sana? Dia kuliah di luar negeri tapi kebutuhannya berat. Dan beberapa di antara mereka sempat cerita ke kami pengalaman dulu waktu masih tidak punya gitu ya. Atau yang cerita orang lain. Oh, Ustadz ini dulu pernah kayak gini Pak, Masya Allah. Ya memang masing-masing mungkin pernah mengalami penderitaan disebabkan karena mereka sedang belajar dalam kondisi tidak punya. Kita lanjutkan.
bagaimana jika suami tidak mendapatkan kecukupan dari zakat maupun baitul mal? Dalam kondisi ini, jika istri ridho dengan keterbatasan yang dia alami, maka dia bisa tetap bertahan dan kewajiban suami menjadi gugur. Kewajiban suami gugur kalau istri bertahan. Selanjutnya istri bisa mencukupi kebutuhannya sendiri atau dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisinya akan berbeda ketika suami tidak mau bekerja karena malas. Dalam hal ini suami berdosa yang kayak tadi itu, pura-pura seperti dai atau sibuk mancing. Maka dia boleh dipaksa untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil amri ithman ayyah bisa amman yamliku quta." Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menahan kebutuhan makanan untuk orang yang wajib dia nafkahi. Hadis riwayat Muslim. Sehingga si A wajib menafkahi istrinya, tapi sengaja dia tinggal. Mancing, cuman touring kemana-mana. Tapi dia tidak menafkahi keluarganya. Maka dia berdosa. Jika dia tetap tidak mau bekerja, maka istri berhak gugat cerai ke pengadilan. Padahal sebenarnya suami masih mampu untuk kerja. Sengaja dia tidak kerja. Ini kasus kedua. Atau kasus yang ketiga ya. Suami tidak mau bekerja, padahal mampu untuk bekerja. Sekarang kita beralih kepada kondisi yang kedua. Suami tidak mampu, bukan tidak mau, tapi tidak mampu memenuhi kewajiban. Suami tidak mampu bisa karena faktor sakit atau faktor usia, atau dia sudah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi. Misalnya dia jualan apa? Jualan es keliling, jualan apa? Ya sudah berusaha. Dan kadang kita lihat jualan es keliling, ding 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 ding. Masya Allah, berapa penghasilan beliau? Ya Alhamdulillah sehari bisa 120, 130. Alhamdulillah, selama masih cukup, semoga barokah. Nah, dalam hal ini posisi keluarga sebagai orang fakir atau miskin, dia berhak mendapatkan zakat untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Dan sementara kondisi istri, dia punya dua pilihan, antara bertahan atau sabar, bertahan untuk sabar ya, atau dia gugat cerai. Jika dia milih untuk bertahan, maka dia harus sabar dengan kondisi suami yang sedang diuji dengan kemiskinan. Umumnya keadaan ini akan semakin terasa berat apabila suami istri tersebut pernah merasakan kehidupan yang berkecukupan. Orang kalau dulunya kaya, tiba-tiba jatuh miskin, kayak dibanting, sakit. Suami di PHK, kehilangan sumber pendapatan, atau yang hijrah. Dulu dia karyawan perbankan, ribawi. Lalu setelah itu dia merasa taubat. Dia tinggalkan itu pekerjaan, dan sumber pendapatannya jatuh bebas. Seperti nggak punya apa-apa. Sehingga dia harus jual-jual, ujian istri kadang nggak kuat. Bagi sang istri dia perlu belajar untuk sabar dan mengikuti jejak sahabiat serta para wanita salihah yang hidup di masa silam dengan penuh keterbatasan. Maka kalau dia sebenarnya sudah cukup untuk bisa makan, bisa ini, bisa ini. Cuman dia punya masalah, pengaruh teman. Di kanan kirinya punya mobil, itu nyetir mobil sendiri, bawa anak-anaknya, ngantar sekolah pakai mobil, Masya Allah. Keinginan itu yang membuat dia kadang jengkel dengan suaminya. Kenapa dia tidak bisa seperti teman-temannya? Dan nanti yang ketiga ini ya, tuntutan dari pihak istri. Suami Anda bisa jadi bukan pemalas, namun Allah takdirkan dia miskin atau kurang secara ekonomi, dan istri mengikuti status suami, sehingga perlu dukungan mental agar semua bisa lebih bersemangat. Ya. Sehingga kadang sudah tidak sanggup lagi istri bertahan. Ya silahkan, Anda boleh gugat cerai. Anda boleh gugat cerai. Disinilah Anda bisa lihat ya, bahwa sebenarnya wanita itu di posisi aman. Kalau suaminya nggak bisa memenuhi, dia boleh pisah dengan suaminya. Sekarang kita lihat kasus ketiga. Tuntutan pihak istri yang berlebihan.
Di bagian ini permasalahan terbesar ada di pihak istri. Terkadang faktor terbesarnya adalah salah pergaulan, sehingga dia terkena virus budget pas-pasan jiwa sosialita BPJS. Kenapa? Salah circle. Temennya healing, touring, shopping, bawa tas branded, bawa sepatu branded. Sekarang lagi ngetren nge-gym. Ikutan dia. Sehingga saat dia ikutan circle seperti itu, sementara bahan bakunya kurang, akhirnya dia nuntut suaminya. Dia nuntut suaminya melebihi dari kebutuhan hidupnya karena mau mengejar status sosial teman-temannya. Bisa jadi sang suami telah memenuhi kebutuhan nafkahnya, namun istri selalu merasa kurang dan kurang karena harus mengejar gaya hidup. Sebagian wanita sampai meminta suaminya untuk membayar biaya nge-gym, camping, healing, touring, terus apa lagi, mancing. Semua itu karena pengaruh circle-nya. Dan awalnya dia dibayari. Diajak teman-temannya kajian jam 9, selesai jam setengah 11. Habis itu ngilang, pulang jam 3. Terus seperti itu. Kemana? Mampir ke warung ini, makan bareng. Saya cuma dibayari kok. Nanti mampir lagi, dibayari lagi, dibayari. Ya dibayari teman-temannya. Sampai pada kondisi terakhir dia merasa malu. Masa dibayari terus? Gantianlah aku yang bayari. Tapi saat bayari lumayan harganya. Karena warung-warung ini adalah warung-warung kekinian, ya. Kopi kekinian, Masya Allah. Teh matcha. Terus apa lagi? Nanti model-model makanan kekinian yang harganya berkelas. Minimal satu orang 50.000. Dan saya pernah dengar langsung itu dari salah satu di antara jamaah. Sampai beliau sampaikan untuk sekali pengeluaran sekian juta. Kaget saya, buat apa itu? Iya Pak Ustadz, kita bayari teman-teman yang jumlahnya sekian orang. Loh, ini makan di mana? Di kafe ini, di kafe, kadang di hotel. Per orang per pack 100 sekian. Di hotel, subhanallah. Iya, makan di hotel. Nanti per pack sekian. Saling bayari. La haula wala quwata illa billah. Di sini salah circle. Jika ada komunitas yang membuat Anda semakin cinta dunia, sudah saatnya bagi Anda untuk meninggalkannya. Komunitas itu tidak akan menguntungkan diri Anda, tapi sebaliknya justru akan merugikan diri Anda. Makanya jangan sampai seorang muslimah beralasan, ini kan teman kajian. Ya teman kajian, cuman masalahnya setelah ngaji acaranya macam-macam. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena ketika seseorang itu melihat ke atas, maka nikmat yang dia miliki akan terasa hambar, bahkan dia remehkan. Agar nikmat kecukupan nafkah yang telah diberikan suami tidak terasa remeh di hadapannya. Sebab meremehkan nikmat akan menghilangkan rasa syukur seutuhnya. Gak ada yang tersisa. Karena dia terlalu meremehkan nikmat. Sebabnya apa? Lihatnya ke atas terus. Ke teman-temannya yang punya ini, punya ini, punya ini. Kamu tidak bisa mengukur siapa suamimu. Karena itu, seperti Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau setelah dirawat oleh, bukan dirawat ya, diberi kecukupan oleh negara di masa para kekhalifahan, dikasih hadiah oleh Khalifah A, Khalifah B. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tetap royal. Muawiyah yang pernah memberikan hadiah ratusan dirham, ratusan ribu dirham, disedekahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah ke arah bawah kalian, jangan melihat ke arah atas. Fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah bagi kalian. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ini kami sampaikan mungkin belum menyapu keseluruhan, tapi bisa jadi inilah dominan yang ada di tengah masyarakat kita.
di mana mereka pada saat mengalami prahara karena masalah harta, sebabnya kurang lebih adalah 3 tadi. Anda boleh saja mengumpulkan sebab yang lain, mungkin silahkan disampaikan melalui kolom chat atau tulis saja di kolom komentar di YouTube. Kita sangat terbuka untuk menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dari setiap usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam mencari harta yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, guru-guru Ustadz, dan orang-orang yang Ustadz cintai. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Izin bacakan pertanyaan ya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai istri, selama ini kebutuhan kami bukan dari hasil usaha suami, tetapi dari bantuan anak-anak. Sementara suami tidak memiliki pekerjaan dan tidak berupaya untuk mencari penghasilan. Bagaimana sebaiknya saya sebagai istri menyikapi keadaan ini Ustadz? Apakah cukup dengan bersabar? Ataukah dengan langkah-langkah yang lain dianjurkan syariat untuk menjaga hak dan kewajiban serta keharmonisan rumah tangga? Jazakumullah khairan Ustadz. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kewajiban suami dalam menafkahi istri itu tidak dipengaruhi oleh kondisi pendapatan istri maupun sumbangan yang diberikan oleh anak kepada istri. Sehingga suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri ketika sang suami masih mampu untuk memberikan nafkah itu, dan apapun keadaan istri, walaupun istri kaya, walaupun istri bekerja, walaupun istri sudah dicukupi oleh anak-anak, suami tetap wajib memberikan kebutuhan untuk istrinya. Kecuali kalau suami sudah nggak mampu. Sehingga kalau Anda cerita di posisi suaminya sudah lanjut usia, nggak mampu kerja, Bapak hanya gimana lagi, sudah nggak mampu kerja. Kalau seperti itu, istri ridho dan dia dinafkahi oleh anak dan cukup, selesai. Sehingga suami dalam hal ini tidak wajib untuk memenuhi lagi, karena beliau sudah tidak mampu. Banyak misalnya di usia 60-an yang sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja, badannya sudah gemeteran misalnya, atau sudah nggak bisa fokus, mau kerja apa di usia 60-an. Maka dalam hal ini nanti sang suami tidak lagi wajib memenuhi nafkah istrinya. Di posisi inilah gantian kewajiban nafkah jatuh ke anak. Kalau anak masih bisa memberikan nafkah untuk suaminya, untuk kedua orang tuanya, maka itu menjadi kewajiban mereka. Sudah? Kecuali kalau suami sebenarnya masih mampu, Pak, tapi terlalu mengandalkan anak. Misalnya di usia 50-an. Di usia 50-an, anaknya di usia 30-an. Dan anaknya sudah kerja, lalu mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya. Maka istri tetap boleh minta ke suaminya. Kecuali kalau istri ridho, karena sudah cukup kebutuhannya sehingga tidak perlu minta suaminya, insya Allah itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fikum. Semoga Ustadz dan seluruh kaum mukminin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Walakum bimithlin. Ustadz, suami saya sudah pensiun Ustadz. Apakah beliau masih wajib mencari penghasilan agar kami hidupnya tidak kekurangan? Karena kalau mengandalkan uang pensiun itu masih kurang Ustadz. Ataukah lebih baik suami fokus mengejar akhirat Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau mengandalkan uang pensiun masih kurang, berarti suami harus cari pekerjaan tambahan. Jika betul-betul masih kurang ya. Tapi kalau mengandalkan uang pensiun sudah cukup, beliau sudah tidak lagi berkewajiban untuk mencari pekerjaan tambahan. Usia pensiun bisa jadi masih produktif, tapi karena aturan sehingga harus pensiun. Misalnya di usia 50 sekian. Pensiun di usia 56 misalnya. Sebenarnya usia 56 ke atas masih produktif. Cuman karena aturan nggak bisa kerja. Nilai pensiunannya anggaplah 2 juta per bulan. Sudah nggak sanggup lagi untuk, atau perusahaan tidak memberikan tambahan lagi. 2 juta itu kalau cukup berdua bertahan. Kalau nggak cukup, suami harus mencari sumber pendapatan tambahan sebisanya. Kalau
sudah nggak ada Pak, berarti statusnya orang miskin. Nanti berhak dapat zakat walaupun pensiunan. Kecuali kalau ada anak yang mencukupi kebutuhannya. Kalau anak bisa mencukupi kebutuhannya, maka nanti gantian. Jadi anak yang harus mencukupi kebutuhan suaminya. Yang jadi masalah adalah di usia segitu anak tidak mampu, sementara suami ini tidak bisa bekerja dan anaknya masih kecil, butuh biaya pendidikan. Nah, sehingga dalam kondisi ini nanti yang bersangkutan berhak dapat zakat. Jadi rinciannya ada 3 ya. 1, pensiunannya cukup untuk biaya hidup, sehingga kalaupun nggak kerja bisa hidup normal. Maka dalam posisi ini suami tidak wajib nyari tambahan. Perhatikan, cukup ya. Sehingga cukup beda dengan mengejar gaya hidup. Ya bisa makan, bisa tidur nyenyak, bisa bayar listrik, hidupnya normal. Tapi mungkin dia nggak bisa umroh, mungkin nggak bisa healing kemana-mana. Bisanya cuma menikmati akhir hayat, bisa beli pulsa untuk komunikasi. Selama masih mencukupi itu berarti yang bersangkutan masih cukup. Yang kedua, pensiunannya nggak cukup, tapi ada anak yang bisa ngasih tambahan. Dalam kondisi ini, maka yang bersangkutan tidak berhak dapat zakat karena dicukupi oleh anak. Sehingga istri berhak untuk, atau istri bisa bertahan selama hidupnya masih cukup. Ya. Yang ketiga, pensiunan tidak cukup dan tidak punya anak. Sementara suami bisa kerja, tapi tidak mau kerja. Nah yang kayak gini istri berhak untuk minta suaminya kerja tambahan. Kalau tidak mau Pak, nah kalau tidak mau kembali kepada tadi, apakah istri sabar bertahan, ataukah istri gugat cerai? Kalau gugat cerai ya sah-sah saja, cuman nanti resikonya dia nggak punya suami, dan belum tentu setelah cerai dia akan bisa mencukupi dirinya sendiri. Sehingga kalau dia bertahan, ya apa adanya itu dinikmati. Tapi istri menggugurkan haknya. Yang keempat, ya, suami pensiunnya tidak cukup, kemudian tidak punya anak, mungkin anaknya masih kecil, sehingga kurang, dan suami nggak bisa bekerja karena sudah lanjut usianya, maka berhak dapat zakat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan urf yang ada di Indonesia Ustadz? Bahwa anak laki-laki itu milik ibunya sampai mati, yang berarti wajib menafkahi ibunya. Ini menjadikan suami yang fakir ilmu terjebak dalam urf tersebut Ustadz. Dan bagaimana, apakah anak laki-laki itu lebih berkewajiban untuk menafkahi ayah, ibu, dan adik-adiknya, atau untuk anak dan istrinya Ustadz? Dan apakah yang mendahulukan keluarganya, misalnya ke ayah, ibu, dan adik-adiknya itu dapat laknat malaikat Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, hadis ini mungkin bisa dijadikan sebagai dalil ya. Fali ahlik. Coba kita bukakan hadisnya. Jadi ceritanya, ada sahabat yang beliau ketika dalam kondisi sakit itu punya seorang budak dan tidak punya harta yang lain selain budak itu. Nah kemudian dia bilang kepada budaknya, nanti kalau aku mati kau merdeka. Sehingga budaknya dijadikan sebagai budak mudabbar. Budak mudabbar itu apa? Budak yang dijanjikan merdeka ketika tuannya mati. Ketika Nabi SAW mendengar berita itu, akhirnya Rasulullah SAW menjual budak tadi agar jadi uang. Setelah dijual jadi uang, kemudian Rasulullah SAW menyerahkan uang tadi kepada orang yang sakit tadi. Lalu beliau mengatakan, ibda binafsik fatasaddaq alaiha. Kau mulai dari dirimu, silahkan kau sedekahi dirimu. Ibda binafsik fatasaddaq alaiha,
Kau mulai dari dirimu, lalu kau sedekahi dirimu. Fa in fadula syai'un fali ahlik. Kalau masih ada sisa, berikan ke istrimu. Fa in fadula an ahlika syai'un. Kalau masih ada sisa, fali dhi qarabatik. Maka berikan kepada kerabatmu. Nah, orang tua ada di urutan ketiga. Fa in fadula syai'un. Kalau masih ada sisa andi qarabatik dari kerabatmu, fahakadha wahakadha wahakadha. Dan Nabi SAW berisyarat dengan tangannya. Maka silahkan serahkan sini, sini, sini. Sehingga di sini menjelaskan urutan ketika seseorang punya harta yang terbatas. Untuk dirinya, istri dan keluarganya, orang tuanya, kerabatnya, lalu kanan kirinya. Hadis sahih, riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Maka ketika penghasilan suami terbatas, tapi suami memberikan ke orang tuanya, menelantarkan istrinya, ini salah. Dan dalam posisi itu istri boleh gugat cerai. Karena dia nggak diberi atau kurang. Tapi kalau misalnya istri sudah dicukupi kok Pak. Dengan nilai segitu istri sudah cukup, sudah bisa hidup normal. Lalu saya berikan sisanya untuk orang tua, diberikan sisanya untuk adik-adiknya. Jika posisinya seperti ini, maka istri nggak boleh melarang suaminya untuk memberi ke orang tuanya. Maka dalam kasus ini ada dua kemungkinan. Antara satu, suami yang memberi nafkah yang kurang kepada istrinya, sehingga sang istri kecewa karena dia ngasih nafkah kepada orang tuanya melebihi dari kebutuhannya, sementara istri kurang. Nah, ini suami salah dalam hal ini. Atau yang kedua, sebenarnya suami sudah ngasih yang cukup untuk istrinya. Sudah ngasih cukup untuk istrinya. Cuman dia nggak terima ketika suaminya ngasih ke orang tuanya. Padahal istri sudah cukup. Ya mungkin karena tidak banyak sehingga tidak ada tabungan. Maka istri sebenarnya nggak boleh meminta lebih dari itu dan melarang suaminya ngasih ke orang tuanya. Karena kamu sudah cukup. Misal ya, pendapatan 5 juta per bulan. 3 juta untuk istri, 1 juta untuk orang tua, 1 juta untuk saudara. Istri pengen 5 juta semua untuk dia. Loh, kamu 3 juta cukup enggak? Ya cukup Pak, tapi sakit hati. Kenapa sakit hati? Nah, salahnya kan dia sudah cukup, tapi dia melarang suaminya untuk ngasih ke orang tuanya. Karena sakit hati tadi. Ini masalahnya kenapa kamu sakit hati? Begitu. Nah, ada dua kemungkinan ini. Makanya saya kalau dapat keluhan seperti ini, saya tidak tahu yang jujur yang mana. Suaminya atau ke istrinya. Tapi masing-masing kita kasih peringatan. Pertama, suami salah kalau ngasih ke istrinya kurang sementara dia berikan ke orang tuanya. Nah, terus gimana Pak kalau nggak cukup? Ya dahulukan keluargamu, itu tanggung jawabmu masalahnya. Dah, keluarga cukup, selanjutnya sisanya ke orang tua. Misalnya pendapatan 3 juta. Istri cukup senilai 2,5 juta. 2,5 juta kasihkan. 500 untuk orang tua. Kalau orang tua kurang Pak, orang tua kurang, kau boleh cari kerja yang lain. Atau posisi orang tua Anda orang miskin sehingga boleh dimintakan zakat. Karena anaknya tidak mampu melebihi dari kebutuhan orang tua. Atau untuk mencukupi kebutuhan orang tua. Maka orang tua Anda berhak dapat zakat. Sehingga intinya gini ya. Kaum muslimin yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pribadi, maka dia dicukupi oleh orang yang bertanggung jawab. Ketika orang yang bertanggung jawab ini tidak mampu, maka dia dicukupi oleh sosial. Itu hierarkinya. Sosial ini adalah dana zakat atau dana sosial yang lainnya. Dan tingkatan tertinggi adalah negara. Baitul Mal dipakai untuk mencukupi itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya tentang bagaimana kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu Ustadz. Suami merasa saya merendahkan dia karena dia hanya belajar dari YouTube. Dan itu menurutnya sudah menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu Ustadz. Karena suami mencari nafkah dari jam 2 malam sampai siang Ustadz. Dan ada kewajiban-kewajiban lain sehingga tidak mampu hadir untuk majelis ilmu. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau seperti itu kondisi suami, beliau berjuang untuk Anda dan keluarga.
Sehingga sampai beliau kerja jam 2, belanja dulu di pasar misalnya, terus dipakai untuk jualan keliling di waktu pagi sampai duhur. Sehingga suami Anda bekerja untuk diri Anda dan keluarga. Istri mungkin tidak melakukan yang serupa, sehingga Anda punya waktu yang lebih longgar untuk belajar ke masjid misalnya, hadir di majelis ilmu. Ya, beliau mungkin perlu juga dihargai usaha itu. Dan alhamdulillah di zaman sekarang menggabungkan kerja dengan belajar itu sangat mungkin. Dengan cara apa? Nonton YouTube di sela-sela waktu. Kayak kesibukan tadi, dari mulai jam 2 sampai duhur, setelah itu istirahat misalnya. Beliau mungkin nggak bisa hadir di majelis ilmu. Malamnya beliau sudah tidur habis isya, habis maghrib ngantuk. Ya sudah, Bapak boleh kajian semampunya. Yang penting masih bisa belajar. Kalau di masa silam kan pakai murosalah ya. Orang ngirim surat, kemudian dijawab oleh syekh dan ulama, lalu dia bisa menerima jawaban, dibaca. Beberapa guru kami dulu melakukan seperti itu kepada tokoh agama yang lain. Ngirim surat ke daerah mana, nanti dikirimi. Nah, kalau bisa demikian, bagus. Itu dulu. Sekarang alhamdulillah tinggal klik, selesai. Orang tanya, tinggal WA bisa. Cuman kan kadang orang lebih sibuk di medsos dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka untuk mereka yang waktunya sangat terbatas belajar, maksimalkan untuk belajar. Minimal sediakan 1 jam lah, kalau bisa 1,5 jam. Dengerin satu kajian sehari 1, terutama yang ilmiah. Ya, tapi kan lebih senang yang guyon daripada yang ilmiah. Kalau yang ilmiah bosan, ya emang bosan ilmiah. Tapi kalau guyon senang dia. Masalahnya kalau kamu senang yang guyon, Anda tidak mendapatkan manfaat yang lebih. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin walakum bimithlin. Ustadz izin bertanya tentang zakat mal yang harus dikeluarkan anak yatim yang memiliki harta warisan melebihi nisab Ustadz. Saya sebagai ibunya itu bingung Ustadz karena saya tidak punya penghasilan dan qadarullah suami saya itu meninggal saat COVID. Yang saya tanyakan, apakah zakat mal yang dikeluarkan anak saya itu masih SD dan SMP Ustadz? Itu boleh diberikan kepada saya sebagai ibunya, neneknya, omnya yang memang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak bisa memberikan nafkah untuk anak saya. Mohon bantuannya ya Ustadz, mohon nasihatnya karena saya masih takut salah langkah untuk dalam hal ini Ustadz. Jazakumullah khairan. Saya perlu tahu bentuk hartanya apa. Karena yang dizakati itu hanya warisan yang bentuknya uang, emas, atau perak ya, yang bentuknya liquid. Kalau hartanya adalah rumah, kemudian apalagi properti dan seterusnya, itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau hartanya adalah berupa uang atau emas, perak, itu yang dizakati. Anak yatim ini misalnya ditinggali oleh bapaknya uang senilai 300 juta, ya, jelas di atas nisab ya. Terus boleh nggak zakat ini diberikan kepada ibunya, kepada neneknya atau omnya atau keluarganya? Kata kuncinya, zakat boleh diberikan kepada orang yang tidak wajib dinafkahi. Zakat boleh diberikan kepada orang yang tidak wajib dinafkahi. Dan ketika seorang anak itu mampu, maka dia berkewajiban untuk ngasih nafkah ke orang tuanya. Sebagaimana ketika orang tuanya mampu, dia harus ngasih nafkah ke anaknya. Karena nasab itu bergantian dalam masalah nafkah. Tapi dalam hal ini ada tadi ya, ada siapapun yang tidak wajib dinafkahi oleh anak ini, boleh zakat itu diberikan ke dia. Karena tidak wajib dinafkahi. Baik. Saya mohon waktu untuk memahami apakah boleh zakat itu diberikan kepada ibunya sementara kondisi anak ini masih kecil. Sementara Anda jangan ngambil dulu. Saya tidak tahu untuk bagian ini, coba nanti saya pelajari lagi. Sebab secara umur anak ini belum bisa memberi nafkah, tapi kan dia punya harta. Boleh nggak harta itu diberikan sebagai nafkah untuk ibunya yang statusnya zakat? Kalau boleh berarti Anda boleh mengambil sebagai zakat. Kalau tidak boleh berarti Anda harus nyari sumber pendapatan yang lain.
Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempunyai seorang adik perempuan usianya 50 tahun Ustadz. Qadarullah memiliki karakter yang sangat keras dan sulit menerima nasihat. Beliau sejak muda itu suka sekali berhutang Ustadz. Dan memiliki 2 anak laki-laki yang sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup dan hanya cukup untuk kebutuhan mereka. Qadarullah hutang adik kami ini sangat besar Ustadz. Bagaimana kami sebagai kakaknya itu apakah tetap harus membantu secara finansial dan kapan bantuan itu sebaiknya dibatasi Ustadz? Oh ya, kami memiliki rumah warisan yang ingin dijual, tetapi adik kami tidak setuju jika ingin rumah tersebut dijual, padahal itu mungkin bisa membantu melunasi hutang-hutangnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, ada orang yang punya karakter dan karakter itu membunuh dia sebenarnya. Karakter keras kepala, karakter kasar, karakter gampang sensitif, tersinggung, itu karakter berbahaya. Dan kadang kita kalau melihat orang punya karakter kayak gitu, kasihan. Kita jengkel sama dia, kayak NPD, karakter NPD kan, itu karakter berbahaya. Kita sebenarnya jengkel sama dia, tapi dia juga menjengkelkan kita. Dan di saat yang sama kita kasihan. Dan kalau saya melihat ada orang punya karakter kayak gini, kasihan banget dia. Makanya ada orang yang punya karakter keras, kasar. Itu ada 2 sudut pandang, ada 2 sisi. Satu sisi kita jengkel sama dia, satu sisi kita kasihan sama dia. Sebab ini kalau nggak hilang merugikan dirinya. Maka berdoalah kepada Allah agar anak keturunan kita nggak jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait kasus utang dia. Pertama, seluruh keluarga nggak berkewajiban untuk menutupi utang dia. Baik anaknya, suaminya, saudaranya, dan yang lainnya. Yang berikutnya, yang kedua, kalau dia nggak mampu, maka dia dinafkahi sesuai kebutuhan, bukan untuk menutupi utang. Masalah dia dikejar-kejar utang itu urusan pribadi dia, sehingga dia harus nanggung resiko, bukan orang lain. Karena utang itu selama di luar kewajiban nafkah tidak wajib ditutupi. Kecuali kalau utang nafkah, misalnya istri tidak dinafkahi oleh suaminya, sampai akhirnya istri utang kanan, utang kiri. Dalam posisi ini, maka nanti utang itu wajib dicukupi suami. Tapi kalau utang di luar nafkah, siapapun tidak berkewajiban untuk menutupinya. Karena itu tanggung jawab pribadi. Nah, masalah tadi, terus gimana kalau itu bertahan sampai dia mati? Ya itu jadi tanggung jawab dia dunia akhirat. Dan nanti kalau warisannya cair, bolehlah kemudian utang itu ditutupi dengan warisannya. Wallahu alam. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka quluban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad